Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. Amin. Amma ba'd, hadirin para jamaah pengajian di rumah Mas Angga rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita semuanya sampai detik ini diberikan kesempatan kekuatan untuk yang kesekian kali panjenengan hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sesedikit apapun yang panjenengan dengarkan, yang panjenengan fahami bisa bermanfaat untuk kebaikan dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Hadir rahimakumullah, malam hari ini kita akan membacakan beberapa hadis, beberapa ayat seputar ini. Saya muncul ngomong begini karena tadi siang itu saya omong-omong sama seorang siswa setelah saya ajari baca Iqra gitu. Terus saya membuka HP. Di HP saya itu ada apa namanya? Flyer. Flyer tahu tuh Pak, ada foto saya di situ. Terus dia tanya, "Apa Pak? Ini untuk undangan saya ngaji nanti malam." Loh kok dia itu jawabannya begini, "Loh Pak, itu gambarnya ditempel di surat Yasin bagus tuh." Maksudnya ki sing ono bukune kematian nih lho, Pak. Ya apa sih sama ini? Sama kalau undangan 1000 hari apa ono kan ono oleh Yasin terus ono fotone wonge ngono ah. Kok aku dikon nemplek ning kono. Terus guyon lah jadi lah malah iki mati lah aku. Ya bagus Pak tapi kata. Dari guyon-guyon tuh saya terus akhirnya tersentak juga. Rata-rata akhirnya tertawa saya menjadi nggak enak gitu. Ya karena kita semua nanti kan ya bisa jadi loh jenengan ditempelkan di situ berapa waktu yang akan datang. Nah kan iya, nggak tahu kita nggak nyadar ya Allah. Ini mengguyon, tetapi sebenarnya ada hikmah di balik ini. Lalu saya menulis beberapa hadis ini tentang seputar itu untuk peringatan mengingat kedatangan sang pencabut nyawa. Yang pertama yang tertarik saya ungkap adalah ketika membaca tulisan di cincin Umar bin Khattab itu dalam sejarah dikatakan Umar bin Khattab pakai cincin ada tulisannya kafa bil mauti wa'idun ya Umar, cukup kematian untuk nasehatin kamu. Jangan mau ya pakai cincin seperti itu, kok gaya men kata aneh gitu. Pejabat-pejabat dulu yang saya dengar itu ada yang pakai surban besar itu katanya juga kain kafan itu, bukan semata-mata surban yang besar itu. Kain kafan. Untuk apa? Mengingatkan kematian yang sewaktu-waktu akan datang menjemput kita. Sedangkan Umar bin Khattab mengingatkan dirinya dengan cincin. Kita pakai apa kira-kira? Tapi aku tidak setuju dan jadi nyimpan kain kafan yang lemari. Kok kirap-kirapan jadi. Ya, kita intinya wajib untuk mengingat kematian itu. Kenapa? Karena kita ada beberapa hal yang saya sampaikan.
Jadi kenapa kita ingat mati atau untuk apa kita ini ingat mati? Yang pertama dapat saya katakan bahwa orang-orang yang mengingat kematian dan beramal untuk bekal kematian adalah termasuk tandanya orang yang cerdas. Orang yang cerdas. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang terkenal, al-kayyisu man dana nafsahu wa amina lima ba'dal maut. Al-kayyisu yang dinamakan dengan orang yang cerdas adalah man, seseorang, dana nafsahu, yang mampu menguasai dirinya, wa amila lima ba'dal mauti, dan dia beramal, dia beraktivitas untuk sesuatu setelah kematian. Walaupun mati itu pasti, dan kita sering melihat orang mati ngantar orang ke kubur, tetapi manusia itu gampang lupa. Apa yang dilihat itu seakan-akan kita tidak ngalami gitu loh. Apalagi dari sehat si enom, ngubur uang, iso-iso neng kuburan guyon, nah gitu kan. Dia tidak ingat kematian, bahwa itu di depan matanya dia itu. Mati itu rahasia dan kita bisa sewaktu-waktu didatangi itu, ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran Rasulullah, ukuran cerdas dalam kacamata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang mampu menguasai hawa nafsu dan beramal, beraktivitas untuk sesuatu setelah mati. Artinya apa? Bekal kematian. Maka dengan membaca ini jenengan jadi bukan ngelokro, bukan menjadi malas, tidak, tetapi saya dan panjenengan berlomba-lomba menabung, berbuat amal kebaikan untuk bekal setelah kematian. Wal azizu wal ajizu, dan orang yang dinamakan orang lemah, kata Rasulullah, man atba'a nafsahu, orang yang mengikuti hawa nafsunya, hawaha, keinginannya, wa tamanna 'ala Allah, dan dia menginginkan sesuatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia menginginkan ampunan padahal dia selalu memperturutkan hawa nafsu. Dia ingin surga yang tinggi, surga Firdaus, tapi dia memperturutkan hawa nafsu. Itulah keinginan sebagian besar manusia. Ibarat bahasa kita itu gelem bayaran aras-arasan nyambut gawe. Lah iso bayaran lembur ngono lho. Tapi awake dhewe mau mlebune diluk ae lek perlu nang mulih gitu. Begitu sama dengan mahasiswa atau siswa padha ae. Budal males lek mulih rajin. Lek gak percaya lho jenengan, lek bel masuk sekolah, kuwi murid rata-rata mlaku lak keluntrung ngono. Oh angel, dan cepet ae. Nah, gitu. Coba kalau bel pulang. Bes. Nah, itulah keumuman manusia, pingin memperturutkan hawa nafsu, enak lezat, itu nafsu kita. Ya, padahal ini sesuatu yang mungkin tidak benar dan tidak baik ya. Bagaimana mungkin kita akan membayar seseorang pegawai dengan bayaran tinggi kalau dia etos kerjanya, semangat kerjanya ya jelek. Kan tidak mungkin. Oleh karena itu, kita jangan termasuk orang yang lemah. Jadi mengikuti hawa nafsu tapi kepinginannya surga. Kan itu. Urip, jarine urip mulya, Sugi Bondo, matine husnul khotimah, mlebu swarga. Tapi tidak ibadah. Jadi kita kepingin yang enak-enak saja gitu. Itu pertanda yang dinamakan al-ajiz, yaitu orang yang lemah. Dan kita tidak menginginkan itu. Kita ingin yang pertama tadi, al-kayyis. Kayyis itu orang yang cerdas, yaitu orang-orang yang mampu mengekang hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya, dan dia senantiasa ingat untuk beramal bekal kematiannya nanti. Sudah beramal sejauh apa kita ini? Aksaruhum, di hadis lain dikatakan orang yang cerdas itu adalah aksaruhum lil mauti dzikran, orang yang paling banyak ngingat kematian ya. Wa aksanuhum lahu isti'dadan, dan orang yang paling baik persiapannya menuju kematian. Persiapannya menuju kematian. Kalau jenengan diamanai harta,
maka hartanya kemarin saya ceritakan dibelanjakan di jalan yang benar untuk silaturahmi, zakat, bersedekah, maka itu menjadi orang yang khairul manazil, orang yang paling bagus kedudukannya. Namun tidak semua orang seperti itu. Kalau kita tidak diamanai harta tapi punya ilmu, itu sudah cukup insya Allah menjadi orang yang terbaik. Termasuk ini, ya. Sangat ironi kalau kita itu ikut melayat jenazah, lalu bahkan ikut mengantar ke kuburan, terus nih kono iki sing guyu-guyu ngono. Guyu-guyu danane cekian diempet-empet ngono sing ngerokok ya kedal-kedul malah ono sing bahaya kan duduk di atas makam. Itu tidak boleh. Kita harusnya prihatin kalau kita melihat ke pemakaman itu. Sehingga dalam hadis dikatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubri. Dulu aku pernah melarang kalian an ziyaratil kubur, untuk berziarah kubur. Dulu Rasul pernah melarang ziarah kubur, tetapi sekarang fazuruha, ziarahlah kamu. Fa innaha tudzakirul akhirah, karena sesungguhnya engkau mengunjungi kuburan itu mengingatkan akan kehidupan akhirat. Lek wis eling kehidupan akhirat, nanti apa ujungnya? Beramal, menjaga diri dari perbuatan salah, beramal soleh dan seterusnya. Kadang kita ini, kadang apa sering ya, jenengan apa saya gitu, kalau baca Al-Quran misalnya, menceritakan neraka, ora patek paham. Jadi akhirnya nggak patek wedi gitu ceritanya. Bahkan menceritakan akhirat, kita baca wabil akhirati hum yuqinun, dan pada alam akhirat mereka yakin yura kroso. Karena apa? Kita tidak mendalami makna ayat itu ketika kita baca. Itu kebanyakan kita. Maka untuk melengkapi ini semuanya kita wajib memang ngaji, termasuk menyadarkan diri kita masing-masing ini agar ingat kepada kematian. Semakin banyak menjenengan ingat kematian dan persiapannya menuju alam akhirat, itu adalah termasuk orang-orang yang cerdas. Monggo yang belum kesempatan berziarah kubur itu dianjurkan. Untuk apa? Melunakkan hati kita ini loh, supaya tidak hanya kehidupan dunia saja yang ada dalam pikiran kita ini, supaya berimbang. Nah, delok-delok koncoku sing sik nom-nom lek main HP ku perasaku khusyuk gitu. Masya Allah, wah kita selesai-selesai. Kapan selesainya ganting ini. Waduh, itu bahkan lek itu waktu itu dibandingkan dengan panjangnya zikir, kira-kira panjangan mana? Halo, aku jane ya rada iki dikir HP. Ya lah sing didelok golongane guyon-guyon tok gitu kan. Guyon-guyon kok di-share nang kancane ngono. Wah, akhirnya koncone yang delok pisan. Ya, boleh, tapi porsinya tidak terlalu banyak menguasai, terlalu banyak bergurau, akhirnya hatinya tidak peka. Akan guyu kan sama Rasulullah dilarang sebenarnya. Kalau banyak tertawa itu menjadikan hati itu tidak peka. Terus guyon aja setengah dengan gitu. Yo Nabi ku pernah guyon pernah, tapi yo ndak tiap hari seperti kita ini loh, masa Allah. Nabi itu berguraunya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit bergurau gitu kan, dulu pernah ada kata-kata seperti itu. Nabi itu tidurnya sedikit, kalau kita dikit-dikit tidur gitu. Makan ya gitu. Nabi makannya sedikit, kalau kita makannya sedikit-sedikit tapi bolak-balik gitu. Ya Allah. Itu kita. Jadi untuk direnungkan jenengan atur ben yo sepantasnya lek melihat hiburan yo tidak terlalu menguasai lah, mendominasi kita. Pun jenengan kudu rada dieling-elingi rada isin-isin gitu loh. Lek maca Quran 10 menit kuwi suwi. Lek maca
WA atau HP sing tidak ada nilainya apa-apa. Itu jangan diperjuangkan itu seneng. Nggak pernah paketan terlambat habis iku wis dielekno karo wong sing AM3 metu. 2 hari lagi sudah begitu. Sementara umur kita tidak ada yang mengingatkan. Umpamane dielekno ngono ki jenengan kira-kira piye ya? Kayak peringatannya wis cedek ngono. 3 hari lagi. Masya Allah, dirahasiakan oleh Allah misalnya supaya tidak terlalu susah. Tetapi diberitahu bahwa kematian sewaktu-waktu datang. Yuk beramal, beramal soleh yang sifatnya individu. Panjenengan dulu saya ceritakan amal-amal individu ataupun yang amal-amal kepada sesama manusia. Bekal kita itu. Nomor 2, kenapa kita mengingat kematian? Mengapa? Karena ternyata kata Rasulullah, umur umat ini relatif singkat. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum may yajuzu zalika. Ibnu Majah. Umur umatku itu antara 70 dan 60 dan sedikit sekali yang melampaui 70 tahun. Sedikit. Itu kan dipahami berarti orang yang usianya mendekati 60 secara normal ini lampunya sudah lampu kuning. Gitu ya, Pak. Kalau sudah 60 ya berarti kuningnya tambah nemen, abang. Kalau sudah 70 wah itu merah menyala. Itu sudah harus waktunya dia menjadi orang-orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesana kemarinya dia bernilai ibadah, siang malamnya dia bernilai ibadah. Bukan berarti panjenengan diam di masjid, tidak, tapi melakukan kebaikan dimanapun jenengan beraktivitas, menebar rahmat. Nah, kalau bahasa saya kan begitu. Karena Rasul diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka jenengan meniru itu. Kemanapun panjenengan datang, jenengan duduk, jenengan bicara, bawalah kebaikan-kebaikan. Menyenangkan orang lain, membantu orang lain, memberikan solusi kepada orang lain. Ya, mengambil pelajaran dari apapun yang jenengan temui. Supaya kebaikan itu semakin baik pada akhir hayat kita. Umur umatku berapa? Antara 60 sampai 70 tahun. Di hadis lain di Imam Bukhari mengatakan a'dzarullahu ilamri'in. Allah telah memberikan toleransi kepada seseorang akhara ajalahu yang diakhirkan ajalnya hatta balagha sittina sanatan sampai dia mencapai usia 60 tahun. Ini seakan-akan gini. Ya saiki diberi waktu. Kalau kita diberi izin oleh Allah umurnya mencapai 60, kok cik rodok nakal, ini bahaya. Kalau sudah sampai itu, is jarne angel iki, angel itu omongnya sampai usia 60 kok tetap si wangel lah. 60 tahun sholatnya ndak lengkap misalnya naudzubillah. 60 tahun males maca Quran, 60 tahun males sholat duha, Jumatan keri-keri, masbuk barang malahan. Nah, ini bahaya ini. Ini mintanya ya Allah, minta surga terus. Amalnya ditingkatkan. Motivasinya Rasulullah itu luar biasa banyak. Jumatan di awal bagaikan berkorban seekor onta, gitu kan ya. Kemudian yang rotok siang lagi berkorban seekor kambing. Kemudian agak siang lagi berkorban seekor ayam. Tambah siang mepet berkorban sebutir telur. Wis ndak enek, ndok iki paling murah. Iya lek ndoke ki sak truk. Lek ndoke mek siji kek ndok apa jenenge ngono ki. Wih. Ndok yang ndok bener loh ini. Itu perumpamaan dari Rasulullah. Agar apa? Agar kita yang sudah terutama di usia-usia yang sudah lanjut itu termotivasi untuk melakukan hal-hal seperti itu. Lu sing nom ya ora oleh ngomong ini, aku sih nom Pak, santai aja Pak. Tidak bisa begitu. Karena datangnya penyakit, datangnya kematian tiba-tiba bisa. Kan kemarin tetangga itu sih meninggal dunia sedang apa namanya?
ngarit, usianya baru 30 berapa gitu kan, anaknya 2 kecil-kecil. Tiba-tiba saja begitu. Katanya penyumbatan apa ini? Otak atau apa gitu. Yes, wallahu alam, begitulah. Semua kita itu ndak ingin dang mati, itu ndak pingin aslinya, ya kan? Sudah nikmati dunia ini. Lek perlu pokoknya mak sembarang ndak dilarang. Pengen legi-legi, panas-panas, pedes-pedes. Pokoknya lek perlu seperti itu makan semua. Itulah kita. Tapi tidak bisa mesin awake dhewe iki wis mesine tambah suwe bukan tambah baik, Pak. Di mana ada mesin tambah lama tambah baik? Tambah lama mesti tambah rusak, tambah rusak. Dipelihara baik-baik ya lama-lama rusak juga. Itulah kita. Jadi monggo umur ini tidak terlalu panjang. Kalau umat-umat dahulu mungkin umurnya panjang ya, seperti Nabi Nuh diceritakan di Al-Quran 950 tahun. Jadi kan pingin lah, pakai tusonnya ini bahaya. Ya kan kata Rasulullah itu khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebagus-bagus orang itu yang oleh Allah diberi usia panjang, amalnya baik, itulah sebaik-baik orang. Wasyarun nas, dan sejelek-jelek manusia siapa? Man tala umruhu wa sayya amaluhu. Orang itu umur itu kelakuane jelek. Nah itu sejelek-jelek orang. Ya. Maka panjenengan mohon kepada Allah dipanjangkan usia, monggo bisa beramal dengan amal yang baik gitu. Amin insyaallah ya. Sampun. Yang ketiga, saya bacakan, mengapa kita mengingat kematian? Yaitu agar kita segera bertaubat. Nah, tadi kematian soalnya datangnya tidak ditentukan, tidak pakai apa cara naik HP, tidak pakai notifikasi. Ya Pak, kematian kan tidak perlu ada rambu-rambu misalnya metu kayak tadi dulu. 3 hari lagi akan kedatangan malaikat Israel. Waduh, iki kan itu ya. Terus jangan melayu nanti. Kematian tidak tahu kita, siang malam hari apa enggak tahu. Wallahu a'lam. Segera bertaubat supaya kita ini ingat kematian supaya segera bertaubat. Memohon ampunan atas segala salah dan dosa kita sebagai manusia, kita tidak lepas dari salah dan dosa, kemaksiatan apapun. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 18. Bisa dilihat monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتَ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ walaisatit taubatu, dan tidak diterima taubat dan tidak dianggap taubatnya itu siapa? Lilladzina ya'maluna sayyi'at, kepada orang-orang yang melakukan keburukan-keburukan atau kejelekan-kejelekan, hatta sampai idza hadara ahadahumul mauta, sampai dia kedatangan yang namanya kematian. Qala, barulah orang itu mengatakan inni tubtul an, sekarang saya taubat. Padahal malaikat sudah berdiri di depannya. Tobato, tobato. Kait saikinan dia sakwene bro, takoi ngono sampean. Sudah tidak bisa. Kalau sudah nyawanya di tenggorokan, maka tobatnya tidak diterima. Maka tidak perlu kita menunda-nunda setiap kesalahan yang Bapak lakukan, saudaraku lakukan, dosa apapun, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tertunda seperti sebuah hadis yang sering kita ceritakan, barang siapa yang berbuat kezaliman kepada seseorang, maka segeralah minta halal. Jangan sampai datang sampai di hari kiamat nanti, lalu kita ditagih oleh orang yang kita zalimi itu. Maka nanti kita bayar dengan apa? Pahala. Ya, pahalanya cukup. Kalau pahalanya tidak cukup, maka dosanya orang yang kita zalimi dipindahkan kepada kita. Lalu kita diseret ke dalam neraka. Itulah kata Nabi termasuk orang yang muflis, orang yang bangkrut seperti itu.
Makanya segera bertaubat, segera mengakui kesalahannya sebelum ajal mendatangi kita. Ya. Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Rawahu at-Tirmidzi. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tetap menerima taubat seseorang hambanya selama ruhnya belum sampai di tenggorokan, belum sampai hampir mati itu. Nah, itu masalahnya mati itu enggak tahu gitu loh. Jadi seandainya tahu kan kita siap-siap, enggak tahu. Maka sekarang persiapannya segera dimulai karena kematian itu datangnya secara tiba-tiba. Di hadis lain dikatakan begini, sesungguhnya Allah itu membentangkan tangannya, itu dikiaskan, membentangkan tangannya di siang hari, agar orang-orang yang berbuat dosa di malam hari, dia minta ampun di siang hari. Dan Allah membentangkan tangannya di malam hari, agar orang-orang yang berbuat dosa di siang hari, minta ampun kepada Allah di malam harinya. Artinya apa? Pintu tobatnya Allah itu 24 jam terbuka untuk kita yang melakukan kesalahan. Masalahnya, maukah kita menyadari kekeliruan ini, kesalahan-kesalahan ini, minta ampun kepada Allah, menyesalinya, tidak mengulanginya lagi. Ya. Astaghfirullahaladzim, ya astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Segera bertaubat, segera bertaubat. Yang berikutnya, kita mengingat datangnya kematian untuk apa? Agar kita bersemangat, lebih bersemangat beramal soleh. Sebagaimana dikatakan Allah, difirmankan Allah dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Artinya wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah, bersedekahlah dari apa-apa ya, sebagian apa-apa yang Allah kami rezekikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian. Nanti kalau sudah datang kematian, ada orang yang mengatakan fayaqula rabbi, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, tidakkah engkau mau mengundurkan, menunda ajalku walaupun sebentar saja. Seakan-akan bahasa kita, ya Allah, ya besok saja saya meninggalnya. Mau dicabut hari Senin, kalau bisa Selasa ya Allah. Kenapa? Fa'asoddako, saya akan bersedekah. Terus wa akum minas solihin, saya akan menjadi orang soleh. Saya akan menjadi orang sing bener, orang yang baik, taat beribadah, rajin beribadah. Lagi wis wae entek lho Mas, catai. Sirmu kongon balik ning ngono piye kan gitu lek malaikat. Ora iso. Wis sampai ning kene ae. Dicabutlah nyawa manusia itu. Penyesalan tinggal penyesalan. Sebelum fenomena yang diceritakan oleh Allah ini dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 10 datang kepada kita, maka kita segeralah ini bersodakoh kalau dengan mampu, dan yang penting menjadi orang-orang yang saleh, menjadi orang-orang yang ahli berbuat baik, insya Allah. Pun direncanakan siap-siap, tahu-tahu kita sudah umur berapa ini ya. Hadirin rahimakumullah, amal soleh itu kan banyak Pak, banyak ragamnya ya. Ada yang amal soleh sifatnya individu, tadi saya katakan, ada sifatnya yang sifatnya sosial. Kalau boleh saya contohkan sing enteng-enteng mawon, kemarin ada hubungan sholawat ya. Sholawat.
Salawat kepada Nabi terutama pada hari Jumat, malam Jumat. Tanyakan diri kita. Sebagai orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seberapa kita ini telah meluangkan waktu untuk bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawat, satu, kita mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, cita-cita Nabi wajib kita teruskan. Semangat menebarkan kebaikan, ajaran Islam, berdakwah, corok kita itu. Berdakwah semampu kita sesuai dengan posisi kita. Itu bersolawat, menunjukkan saya cinta kepada Rasulullah. Karena nanti kalau kita cinta, kita akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan beserta orang yang kalian cintai. Kalau hubungannya dengan Rasul, ya kita tadi mencintai Rasulullah SAW dalam bentuk apa? Dalam bentuk melakukan apa yang diinginkan oleh Rasul SAW. Karena arti cinta kemarin masih ingat dengan cinta itu artinya iradatut ta'ah, kehendak untuk taat, keinginan untuk taat kepada Rasulullah, itulah cinta. Sejauh mana pertanyaannya? Sejauh mana? Sunnah-sunnah Rasul mana yang telah jenengan jaga? Lek dijaga, dipahami, diamalkan, terus disampaikan kepada orang-orang sekitar kita. Istrinya diajak sholat duha, istrinya diajak baca Al-Quran, belajar Al-Quran, huruf demi hurufnya dipahalai. Itu peninggalan Rasulullah. Kan ada hadis yang terkenal, taraktu fikum amroini lan tadillu in tamassaktum kitaballahi wa sunnatan nabi. Engkau tidak akan sesat selama kalian berpegang kepada kedua warisan itu. Apa? Kitab Allah dan sunnah Nabi. Berpegang mencintai Quran, ya mulai belajar membaca, memahami, mengamalkan dan mendakwahkan. Jadi baca, pahami, amalkan, dakwahkan. Sudah sampai mana kita? Al-Quran kita yang jenengan hafalkan, yang jenengan lancarkan membacanya. Ini peninggalan Rasulullah. Kok kita malas membaca kayak sampai umur sakmene iki harus dipasang potret. Jadi aku yo izin gitu. Pasang Pak di sini. Ya apa sih aku iki dolan tok uripku itu. Insyaallah. Orang yang mahir membaca Al-Quran dijanjikan bersama para malaikat dan orang-orang yang ahli berbuat kebaikan. Sementara orang-orang yang berat membacanya, lidahnya berat, diberikan 2 pahala. Tidak ada yang sia-sia. Apapun yang jenengan lakukan terhadap Al-Quran, diberikan kebaikan-kebaikan. Dulu awal-awal saya ngaji di sini kan saya katakan, rumah yang dibacakan Al-Quran apa Pak? Masih ingat? Rumah yang dibacakan Al-Quran ada 4 kemuliaan. 1, halo. 1, rumah itu akan dijadikan luas perasaan penghuninya. Yang kedua, dihadiri malaikat membawa rahmat. Yang ketiga, setan akan pergi jauh. Yang ketiga, 4, akan banyak kebaikan di rumah itu. Jenengan kuncinya baca Al-Quran. Cari cinta, tapi kok ditinggalkan, kok dijauhi. Nah, cinta apa ini kan gitu ya. Monggo semangat beramal soleh. Sholat duha, sholat malam, wiritan, sholawat, istighfar, baca kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Dengan berinfak, bersedekah, ajak orang datang ke majelis ini, insya Allah termasuk kebaikan-kebaikan. Yo pun ndak enak lo ngaji neng kene. Siji, suasanane aman. Loro, nggone enak. Telu, kadang yo ono kurma barang, anggur, lengkeng. Aku tidak takut lagi, maksudnya ini aku hanya mengingatkan dulu. Enggak apa-apa. Kalau ada ya tidak apa-apa. Enggak yang gorengan. Winginane ono martabak. Lho piye jajale? Ning kene lho jenengan ndak entek, pemain yang swarga maksudnya gitu. Ono teh, kopi enek kopi.
Nggak ada ya. Oh, saya tidak minta kopi, tanya, tanya gitu, kopi, air putih, wis pokoknya yang kini masya Allah, tidak pakai pendaftaran, mau semua datang gitu aja. Kini jenengan pulang duluan ya nggak apa-apa, cuma aja bolak-balik. Masya Allah. Pun lanjut, monggo loh, hidangannya mesti nanti kalau saya pulang mesti banyak, kan kasihan yang membelikan. Sambil dinikmati, sambil ingat kematian, ingat makan. No. Pemongan yang kurung mati. Oh iya, sedikit-sedikit makan. Ini Pak Dokter Eri hadir tadi. Saya masih ingat kata-katanya. Saya suruh ngurangi gorengan tadi. Maksudnya, yolek maam satu-satu, dikurangi gorengannya. Nomor 5. Nomor 5. Menghilangkan sifat tamak. Orang-orang yang mengingat kematian, maka sifat tamak, serakah, rakus terhadap dunia itu menjadi ditekan. Mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna libni adama wadiyan min dhahabin, ahabba ayyakuna lahu wadiyani, wa la yamla'u fahu illa turab, wa yatubullahu ala man taba." Artinya, andai kata seorang anak Adam punya satu lembah dari emas, umpamanya misalnya jenengan duwe tambang Freeport, ijenan, sugih mboten? Sugih napa sewuge? Emas lho niku. Kene kan ono emas. Mas apa? Gitu ya. Emas sak gunung, Pak. Nabi dulu ketika bicara emas sak gunung ini kira-kira kan khayalan gitu kan, tidak ada sepertinya. Ternyata neng Papua loh, karo neng NTB. Apa NTB apa itu sing Nyumon itu mana? Nah, itu gunungnya gunung emas. Masya Allah kita itu sak kilo era duwe emas. Kalau andai kata manusia itu punya satu gunung emas, ahabba yakunul lahu wadiyani, dia masih ingin punya dua gunung emas. Maka Rasul mengatakan, tidak akan penuh mulut seseorang itu illa turab, kecuali besok sudah mati. Jadi kalau orang itu ingat mati, menjadikan dia, wah, dunia ini tidak akan pernah cukup untuk mengenyangkan kita. Ya, dunia tidak akan pernah cukup untuk mengenyangkan kita. Ada doa Rasulullah begini, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabulaha. Artinya, ya Allah, sungguh aku berlindung kepada Engkau daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, berlindung daripada hati yang tidak khusyuk. Yang ketiga, aku berlindung daripada nafsu yang tidak pernah kenyang. Nafsu tidak pernah kenyang. Si ingat, sing wong duit jam regane 6 miliar. Si iling loh. Iku contoh nyata lek manusia itu tidak pernah cukup. Kapan hari itu saya mendengar berita, tuan berita, tayangan apa di TV gitu. Seorang yang kaya itu beli apa namanya gorden rumah itu loh Pak. Gordennya rumah itu. Nilainya berapa? 300 juta. Iku opo? 300 juta lah mau digetuku kain. Coba, manusia itu sudah seperti itu. Rumah punya satu, minta dua, dua punya jadi tiga. Gitu kan? Dan seterusnya, dan seterusnya. Istri, enggak usah sih, enggak usah. Ini bahaya. Ya lah paling kesel. Ngomongane tok, gitu ya. Geluduk raudan. Wih, oleh bahasa nyanyiane iki kuwi. Ono geluduk renek udan. Unine tok gitu ya. Wong lanang ngono oleh sumur tuwek-tuwek ngono gaya omongane ku yo padahal asline halah. Iki bukan hoax, ini cerita nyata ini. So, ya wis pun.
Serakah terhadap dunia itu tidak ada habisnya kalau dunia. Seakan-akan mau diambil semua, padahal kalau sudah mati dunia itu ditinggalkan. Kecuali yang diinfakkan, kecuali yang diwakafkan. Itu nanti dibawa sampai mati. Tapi tidak tahu kenapa manusia itu memang punya kecenderungan. Kata Nabi, dunia itu hijau dan manis. Sehingga semua orang senang. Senang. Lah nggak percaya loh, jenengan pulang nanti pulang ke rumah, kabeh wis. Sampai lihat jumlah pakaiannya panjenengan atau istri panjenengan. Gombalannya sak lemari apa orang lemari. Ngono iki setiap tahun nek Rio ya kepingin ganti. Nyapa tuh kok koyok ngono ki wong. Itu manusia. Kok ndak ada selesainya gitu. Yeah. Jadi kalau punya satu bukit dari emas, dia masih menginginkan bukit emas yang lainnya. Kecuali nanti kalau sudah mati, barulah dia berhenti. Maka para bapak, saudara-saudara sekalian, ingatlah kalau kematian itu bahwa kita tidak membawa apapun bekal itu. Ya kalau anjenengan diamanai harta, memang kerja panjenengan cocok, hartanya banyak, ya belanjakan di jalan yang benar. Seperti kemarin, dibelanjakan di jalan yang benar. Dihitung zakate piro, sotakoi sopo-sopo, pokoknya keluarga ini kabeh diberi cukup dan seterusnya. Nggak usah bikin makan gratis, abot. Lah bener ini. Nggak usah bikin makan bergizi gratis. Nice. Soalnya saya bilang gini, ada kata-kata teman yang menarik tadi apa? Yang menjadi amanah undang-undang itu adalah pendidikan gratis, bukan makan gratis. Setuju kan? Oh, emang mereka mas, munggah tuh kono iki mas. Lah memang bener, iki wong-wong iki ndak butuh makan gratis, cukup. Kok tapi dikuasai makan mengadakan, wah sembarang di mana-mana, triliunan. Saya dengar itu untuk makan gratis setahun itu mencapai 400 triliun. Oh jadi gratis, duitnya sopo? Ya gratis tidak bisa. Nah, sudah sampai ke sini nih Garum, Pak mana Talun katanya sudah minggu depan mulai dicoba. Durung lek gak enak. Aku delok ning TikTok mesti mangan semongko sing tuwipis jarene. Tahu ya jenengan sing diwiri-wiri caca. Tenan aku, Pak. Lah sing ngiris sih koyo pinter men ngono aku. Anu, pakai gawe pasal sing es ngono, seret-seret gitu. Kayak gawe keripik semangka. Iya. Mahal, Pak. Jenengan bisa ngitung tuh. Yang punya kalkulator dihitung. Lek umpamane satu orang 10.000 saja sekali makan. Satu SMP misalnya anaknya 300, gurunya nggak dihitung lagi. Gurunya lek anak muridnya sih nggak melebu, itu oleh. Kira-kira 300 kali 10.000 berapa? 3 juta ya. Sehari 3 juta. Podo karo bayaran karyawan sebulan. Lek 5 dino seminggu kan sampai 5 hari. 3 juta kali 5, 15 juta dalam seminggu. Sing noro ki sapa? Lek sebulan 15, 60 juta itu baru satu sekolah. Sing murid 300. 60 juta, sak Blitar iki sekolahnya berapa? Ambian loh wong-wong yang usah dipikir weteng kan gitu. Masya Allah. Nah, si. Cuma kok tutup kono priye ceritanya? Loh kan ini masalah ingat kematian, enggak pernah puas perutnya itu. Iya. Ya, pun jangan tamak dunia. Oke. Dikendalikan. Seneng ya, tapi dibatasi. Terakhirnya malah justru untuk pemimpin ini Pak yang saya tulis. Mohon maaf ya kalau ini ada pemimpin bangsa. Ya. Yang ada kepala rumah tangga paling dhuwur pisan pangkate.
Ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan. Tidak ada seorang hamba yang oleh Allah diberikan amanah kekuasaan mengurus rakyat, ya mutu lalu dia mati, wa yauma yamutu wa huwa ghashun, pada hari mati itu dia sedang dalam keadaan menipu rakyatnya, mengkhianati rakyatnya, ngakali, apa jadi ngakali, pokoknya ngono kuwi, kok mati pada saat itu. Maka wa ghashun li ra'iyati, menipu rakyatnya, illa harramallahu alaihi jannah, kecuali pemimpin itu diharamkan masuk surga. Jadi itu dosa besar ya. Supaya kita itu ingat, jangan sampai mati dalam keadaan menipu rakyat atau menipu orang yang kita pimpin. Itu bahaya sekali. Artinya apa? Kalau orang ingat kematian, maka dia akan menghindari perbuatan kezaliman, baik kepada satu orang maupun lebih dari itu semua, supaya dia tidak diharamkan masuk ke dalam surganya Allah. Hadirin rahimakumullah, sudah 6 hal yang saya sampaikan tadi tentang mengingat kematian ya. Mudah-mudahan dari 6 hal yang jenengan ingat tadi, apa yang pertama, mengingat kematian tanda-tanda sebagai orang yang cerdas. Yang kedua, kita mengingat bahwa umur ini relatif singkat. Yang ketiga, ingat kematian menjadikan kita segera bertaubat kembali kepada jalan yang benar. Yang keempat, kita kalau ingat kematian, kita menjadi semangat beramal soleh. Beramal soleh yang banyak bagaimanapun itu kita usahakan. Yang kelima, orang yang mengingat kematian ini menghilangkan atau menekan sifat tamak serakah terhadap dunia. Ingat mati. Dan yang keenam, orang yang ingat kematian itu insya Allah berusaha menghindari perbuatan zalim kepada orang lain. Demikian hadirin rahimakumullah, sudah panjang yang saya ceritakan, mudah-mudahan bermanfaat. Apakah ada yang perlu ditambahkan? Yang mau bercerita silakan sebelum foto kita ditempelkan di surat Yasin. Nggih, monggo. Sudah. Bagus. Memang kita dianjurkan untuk berziarah kubur, untuk mengingat akhirat. Bagaimana tata caranya? Itu. Yang pertama, kita berziarah kubur itu boleh kubur secara umum, boleh juga kubur orang yang kita kenal. Karena yang pernah dilakukan Nabi itu, ziarah kuburnya itu di depan pintu kubur. Nabi tidak masuk. Gitu. Lalu yang kedua, mengucapkan salam kepada penghuni kubur itu. Ada, dengan hafalkan banyak kalau mau cari assalamu ala ahli diyar atau assalamualaikum ala ahli kubur minal mu'minina wal muslimin yarhamullahu minna minkum wa yarhamullahu minna wa minkum, dan seterusnya. Itu memohon kepada Allah, kepada apa, untuk ahli kubur yang mukmin dan muslim ampunannya. Wa yarhamullahu minna, ya Allah, semoga Allah merahmati kita, merahmati Anda semuanya. Itu ada salam. Minimal assalamualaikum ya ahli kubur minal muslimina wal muslimat. Itu didoakan seperti itu. Terus jangan mau berdoa ya boleh, tidak ya seperti itu sudah cukup. Mengingat kubur. Yang penting tujuannya apa tadi? Mengingat akhirat, mengingat kematian. Itu sudah tercapai. Ada anjurannya di bukunya HPT Muhammadiyah itu, jenengan kalau masuk kubur dianjurkan untuk melepas sandal. Lah ndek kene iki aku sing ndak cocok rodoan. Soalnya di tanah-tanah kita itu kan bukan kok pasir seperti di tempatnya Rasulullah dulu. Ini kan yo akeh beling, akeh apa ngono. Suket-suket berduri ya. Lah jenengan bisa monggo kalau
Enggak ya enggak apa-apa, enggak harus. Ya. Loh. Apalagi ya? Ya seperti itulah. Itu minimal seperti itu. Doakan. Nah, tidak boleh meminta-minta kepada penghuni kubur. Mereka kita doakan. Minimal ya sudahlah, mudah-mudahan seperti doa panjenengan sholat jenazah. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau banyak ya Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. Yes, cukup. Pun sudah pernah ziarah kubur? Sudah sering? Alhamdulillah. Bisa di luar, bisa di dalam. Kan cuma di dalam tadi ada tidak boleh, ada larangan apa? Tidak boleh duduk di atas kubur. Bacaan Al-Quran. Sebagian ada yang membolehkan, sebagian ada yang tidak membolehkan baca Al-Quran itu. Ya. Kalau kita mau keluar dari perbedaan pendapat, maka kita cukup mendoakan. Kalau mendoakan itu semua boleh. Semua boleh. Kan bacaan Al-Quran tugasnya gini, tujuannya gini, baca Al-Quran, terus pahalanya untuk si mayit dan sebagainya dan sebagainya. Ini terjadi khilafiyah yang panjang ceritanya. Yasinan. Saya harap setelah yasinan berdoa gitu aja lah. Ya semua ini timbangannya enggak ziarah ayo sama salah. Ya sini guys itu bocah latine pisan. Ya wis, Fatihah minimal Fatihah itu sudah sangat luar biasa ya. Nah, luar biasa. Kan sudah saya ceritakan kemarin keutamaan Al-Fatihah. Ya semoga Allah kan cuma dua atau Pak yang diminta untuk ahli kubur itu. Satu diampuni dosanya, dua diterima amal baiknya. Ya, sudah lengkap. Kalau orang itu diampuni dosanya hilang, terus amal baik yang diterima oleh Allah ya sudah naik derajat. Cuma begitu sebenarnya. Ya Allah, semoga engkau ampuni dosa-dosanya dan engkau terima semua amal baiknya. Amin. Sudah jos. Singkat, padat, soalnya jenengan dia salat dicokoti nyamuk barang nah mulai gitu. Sudah Mas ya, ini jangan direkam deh. Kesel kok sama lagi dimatikan. Monggo yang lain bebas ini ngomong-ngomong. Gitu monggo. Mas Andi. Kan tadi itu disampaikan bahwa usia kita ini itu kan terbatas ya. Bahkan terbatas pun itu tidak tahu kapan akan dipanggil begitu. Takut seperti pada ular, takut pada sesuatu yang membahayakan, maka dengan lari. Nah, takut ke apa namanya? Orang yang takut kematian itu tidak takut lari, tapi takut yang membawa kepada peringatan dari kita untuk beramal, untuk mendekat kepada Allah, ya takut yang membawa kemuliaan. Itu bahasa Arabnya namanya khosyah. Innama yakhsyallahu min ibadil ulama. Sesungguhnya hamba Allah yang paling takut karena ingin menggapai kemuliaan itu ulama. Takutnya bukan takut lari, tapi takut memang untuk mencapai derajat yang lebih baik. Jadi kalau ini takut kedatangan kematian atau mati dekat itu jangan terus kita kan katanya tidak boleh lari walaupun engkau di atas apa di dalam benteng yang kuat pun kematian pasti datang. Jadi bukan untuk kita lari takut terus menggigil selimutan tidak begitu. Kita tapi bersiap-siap ready or not ya, siap atau tidak kematian pasti datang. Maka bersiap-siaplah dengan amal soleh, dengan perbuatan baik. Aduh ya Allah. Wis kudu Pak, tepak enggak tepak ya seperti itulah ya. Mudah-mudahan ditepak-tepakkan sendiri. Ingin mati? Ada. Tapi saya tidak pernah. Jika sampai ada orang ingin mati, di hadis ini Pak Angga. Hadisnya begini, suatu ketika apa
apa ya? Aisyah ya, Aisyah yang sakit itu pernah mengatakan kepingin mati karena saking sakitnya. Ya, kalau kata Nabi begini, memberikan solusi begini, diberikan doa, ya Allah jika kematian ini terbaik untukku, maka matikan aku. Tapi jika hidup lebih baik bagi untukku, maka panjangkan usiaku. Jadi begitulah. Tidak boleh ada orang harus ingin mati ya, ini itu jelek, seperti itu jelek. Ya, jelek. Ketika perang saja, ini hadisnya di sini ada. Ketika perang itu Nabi mengatakan begini, jangan berharap akan bertemu musuh. Perang loh padahal itu. Karena itu kan pintu kematiannya lebih besar. Jangan kau berharap bertemu musuh. Tapi seandainya bertemu musuh, jangan engkau berlari. Gitu. Lek wong sing ugal-ugalan kan ndi wonge? Ndi wonge? Nah gitu, ugal-ugalan. Kita kematian jangan dicari-cari, maka orang yang bunuh diri, orang yang sengaja mematikan dirinya itu kan dicela banget. Karena dia termasuk orang yang putus asa. Orang yang putus asa itu seperti orang kafir. Wala tai'asu mirokhillah illal qaumil kafirin. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah, kalau sakit disembuhkan oleh Allah, kecuali orang kafir itu yang putus asa. Makanya kalau ada orang mati kok bunuh diri, itu dipandang seperti orang kafir walaupun dia tidak kafir. Perbuatannya kafir. Jangan-jangan orang bunuh diri kafir. Tidak begitu maksudnya. Dia itu perbuatannya seperti orang kafir, tapi padahal dia tidak kafir, karena dia putus asa. Itu dosa besar. Bagaimana Pak Angga? Oke ya. Jangan minta mati dulu, ini masih panjang. Minta umur panjang, amal yang baik itu jadi manusia terbaik. Astagfirullahaladzim. Dimang bape opo demikian saya kira. Pun nggih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.